Halo Sobat Persma, selamat datang di ruang podcast mahasiswa. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, eh, yaitu Mas Andre. Mas Andre sebagai Ketua Umum dari organisasi mahasiswa IMAPA atau singkatan dari Ikatan Mahasiswa Pancasila. Oh, ya. Selamat siang, Mas Andre. Selamat siang. Bener siang kan ya? Siang apa siangnya ini? Ya. Gimana kabarnya Mas Andre? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Terima kasih ya Mas Andre sudah mau bersedia datang diundang di podcast ini ya Mas ya. Ya. Mas Andre, saya mengenal Mas Andre ini emang mahasiswa yang aktif banget. Kalau saya sebut Mas Andre sebagai aktivis, bagaimana? Itu bisa nggak Mas Andre disebut sebagai aktivis? Kalau soal aktivis sih, saya tidak berani mendefinisikan diri sebagai aktivis ya. Oh ya. Tapi mungkin teman-teman bisa melihat sendiri keseharian saya seperti itu. Kalau teman-teman menilai saya sebagai aktivis, mungkin itu juga bagian dari diri saya juga. Oh ya. Tapi Mas Andre sendiri secara menurut Mas Andre aktivis itu seperti apa emang Mas? Yang pasti aktivis itu orang yang bergerak secara progresif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, seperti itu. Kita bisa tergerak dan menggerakkan. Definisi jadi aktivis itu bagi saya seperti itu. Tergerak, bergerak, Bergerak dan menggerakkan. berarti itu melalui proses maksudnya ya Mas? Apa ya? Kayak awalnya bergerak, tergerak, menggerakkan. Yang pasti harus ada sinkronisasi antara pikiran, ucapan, dan tindakan seperti itu. Jadi kita lebih tepatnya pada kegelisahan apa yang terjadi di situ. Pasti memicu ketika kita berpikir, kita akan terpicu dan terpacu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Dari awal mulanya emang dari sebuah permasalahan. Iya. Mas Andri sendiri sekarang kesibukannya apa aja Mas? Alhamdulillah kesibukan saya ya seumumnya mahasiswa ya. Iya. Seumumnya mahasiswa berkuliah, di sela-sela kuliah juga mungkin dari segi sosial kemasyarakatan juga sedikit membuat peran untuk bergerak seperti itu. Salah satunya juga mengurus organisasi juga di himpunan mahasiswa. Itu ya salah Iya. satunya. Kalau di luar kampus Mas, Kenapa? itu biasanya bergeraknya apa maksudnya saya tuh apa ya, aktifnya di kesibukannya di luar kampus. Kalau di luar kampus sendiri sih sebenarnya saya lebih mengamati apa saja permasalahan yang ada di masyarakat secara tidak langsung. Itu kan linier dengan prodi saya gitu. Jadi tentang sosial kemasyarakatan, pendidikan kewarganegaraan yang saya sekiranya terjun langsung ke situ, bukan katanya. Jadi lebih banyak mengamati kalau di luar. Kalaupun bergerak sebagai peran di situ, ya mungkin mengikuti aja, ngikutin alur aja. Tapi Mas Andri sendiri kan tinggalnya aslinya bukan dari Jember, dari Jombang. Nah, Mas Andri sendiri sudah berapa lama di Jember? Kebetulan saya di Jember itu tahun 2021 saya fokus di Jember. Waktu itu saya ngekos di daerah Jalan Sumatera. Oh ya. Kalau dari tahun sekarang ya 2000 sudah hampir 4 tahunan, 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun di Jember ini ya Mas.
Menurut Mas Andre sendiri di Jember ini kira-kira bagaimana Mas lingkungannya? Apakah di Jember ini benar-benar kayak ya perbandingan lah dari kota-kota lain kalau menurut Mas Andre? Saya kira di Jember itu kan sebuah kota administratif ya, Administratif. tidak lain sama saja dengan kota-kota yang lain. Mungkin secara ada ciri khasnya itu ya Jember sendiri punya UNIF, punya ciri khas di situ seperti itu. Kalaupun ada permasalahan secara sosial, konflik itu saya rasa juga sama dengan wilayah-wilayah yang lain. Ya. Terus Mas Andre ini kan sebagai ketua umum di IMAPA ini sekarang. Nah, Mas Andre sendiri sudah menjabat di ketua umum IMAPA selama 1 periode kan ya? 1 periode, agak lebih dikit lah. Agak lebih dikit. Maksudnya gimana? Ya mungkin waktunya harusnya ganti periode, mungkin ada sedikit permasalahan lah di situ. Bukan masalah ya sebenarnya, lebih kepada memanajemen apa yang akan terjadi. Jadi kita agak mengulur waktu. Oh ya. Ya. Tapi itu enggak menjadi kendala dalam proses apa ya namanya? Proses dalam organisasi itu sendiri, Mas. Maksudnya dengan apa ya? Waktu yang sedikit terulur seperti itu? Saya kira kalau soal kendala pasti ada, tapi sisi positif yang mencoba saya tekankan di situ adalah kami mencoba untuk membangun sumber daya manusia yang benar-benar berorientasi pada tanggung jawab dan tata kelola, sehingga nanti ketika saya demis, ketika saya sudah berhenti, itu adik-adik saya benar-benar tertata. Ya. Bagi saya itu adalah sebuah tanggung jawab moral di situ. Tapi kan kalau secara apa ya Mas, kan biasanya itu dalam satu organisasi sudah tahu kan kurun waktunya 1 periode nih 1 tahun gitu kan. Nah kan biasanya 1 tahun ini sudah ngerencanain programnya apa aja. Misalkan di bulan ini atau 2 bulan ini sudah ditata gitu. Itu apa dengan adanya seperti ini kayak jadinya di periode selanjutnya terpotong atau tidak? Enggak ya? Tetap mengikuti. Apa ya? Tentu saja apa kebijakan apapun yang kita ambil itu tidak lepas dari pertimbangan permasalahan dan juga solusi. Ketika kita berorganisasi, kita pasti mengalami dinamika yang selalu berubah. Terbentur dengan kebijakan kampus, terbentur dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang sekiranya kita tidak terprediksi. Jadi kita juga harus memahami arti toleransi itu di dalam berorganisasi itu kita juga harus paham itu. Jadi mau bagaimanapun tugas utama sebagai mahasiswa adalah berkuliah. Organisasi adalah nilai plus yang bisa kita kembangkan di situ. Tetap kita kembali lagi ke tugas utamanya kita. Ketika tugas utama kita sudah terlaksana, berorganisasi terlaksana, ya pasti sumber daya manusia secara tidak langsung akan terbangun di situ ya Mas. Nah, saya yang paling apa ya dari kegiatan di IMAPA kan ada banyak ya Mas. Tapi yang paling kita apa ya kita kenal lah, kita tahu gitu. Itu Bina Desa. Itu kegiatan seperti apa Bina Desa itu? Bina Desa itu yang pasti implementasi kita dalam mekanisme perguruan tinggi, tujuan dari perguruan tinggi. Jadi ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, karena dari Ormawa saya sendiri itu kan sebagai basic keilmuan di situ. Secara tidak langsung kan kita punya soft skill, hard skill yang benar-benar kita implementasi marwahnya seorang akademisi di situ. Jadi benar-benar kita implementasikan di masyarakat. Di Bina Desa sendiri itu pun kita mencoba untuk benar-benar mengabdikan dengan sesuai jalur profesi kita.
harapannya apa ketika teman-teman kembali di masyarakat, mereka jadi sarjana misalkan, passion dalam berpikir atau passion mereka sebagai akademisi itu tidak hilang. Umumnya sebelum ada kegiatan itu kan kita melakukan analisa sosial. Ya. Analisa sosial itu persiapan kita mencari data, informasi yang akhirnya itu membuat kita melihat jangka panjang, mengamati secara langsung. Iya. Juga. Oh, 2 langkah ke depan. Oh, gitu. Itu lebih kepada pembangunan SDM dan mencoba untuk mengarahkan jenjang karirnya teman-teman seperti itu. Kalau dia menjadi pengajar ya pengajar yang serius, peneliti-peneliti yang serius, dengan harapannya apa? Ilmu itu benar-benar kembali di masyarakat. Seperti itu. Kita saling edukasi. Kita belajar ke masyarakat, apa yang sudah nilai plus di masyarakat juga kembali ke kita. Ya. Bina Desa udah terlaksana berapa kali, Mas? Kebetulan Bina Desa dari prodi kami, kalau untuk periode saya itu baru pertama kali waktu itu. Sebenarnya sudah mau periode yang kedua, maksudnya Bina Desa yang kedua. Tapi kembali lagi ke mekanisme waktu, tempat, dan juga segi pendanaan. Kan kita perlu mempersiapkan secara matang dari segi stakeholder, kerjasama dengan siapa, pendanaannya banyak yang dilibatkan juga di Bina Desa ini. Harusnya seperti itu. Kebetulan kan dari prodi saya itu kan multidisiplin. Multidisiplin, betul. Multidisiplin itu melibatkan banyak aspek. Ya. Sosial, budaya, hukum, politiknya yang sekiranya bisa kita kerjasamakan di situ. Betul. Itu Bina Desa itu program dari prodi, dari kampus, atau dari organisasi IMAPA itu, Mas? Kebetulan di Bina Desa itu adalah salah satu program kerja kami. Program kerjanya IMAPA. Program kerjanya IMAPA. Oh ya. Terus dari IMAPA sendiri ya kembali lagi ada pertimbangan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dimana kami memfasilitasi mahasiswa ketika apa yang disampaikan di perkuliahan itu kan pasti terbatas. Nah, maka dari itu kita memberi ruang kepada mahasiswa secara berdialektika, berdiskusi, dan mengimplementasi itu benar-benar kita pikirkan. Jadi sebenarnya kita membantu dosen. Oh ya. Kita membantu dosen dalam hal apa? Membangun SDM mahasiswa. Seperti itu ya. Cuma secara tidak langsung. Karena apa? Bagi saya himpunan itu harus linear dengan prodi. Himpunan harus linear dengan prodi. Jadi harus ada kesinambungan. Oh ya. Tidak jalan sendiri-sendiri. Selama ini kami melihat bahwasanya betul sih, Mas. Karena himpunan sendiri kan lingkupnya satu prodi gitu kan. Satu prodi. Seperti itu. Karena saya melihat banyak gairah berorganisasi misalkan di himpunannya. Kenapa teman-teman tidak tertarik untuk mengikuti yang pertama? Oh ya, betul. Terus yang kedua, ada kegiatan mereka itu yang nggak nyambung gitu loh dengan tujuan mereka dibentuk. Bagi saya analisa seperti itu perlu. Yang sekiranya kebijakan kita yang ambil atau secara pengimplementasian itu sesuai dengan koridor itu, tujuan itu. Ya. Kalau Bina Desa itu kan sudah 2 kali, Mas. Itu yang pertama di mana, Mas? Apa tempatnya sama? Kebetulan kami itu di Bina Desa, waktu itu di Harjomulyo. Kami bekerja sama dengan Forum Anak Desa, juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemuda yang ada di sana. Oh ya. Terus kebetulan waktu itu di prodi kami dapat dana hibah MBKM. Nah, kebetulan itu proyek pengembangan desa. Nah, jadi itu berjalan selama 1 semester. Jadi ada kesinambungan, tidak berhenti hanya satu kegiatan. Oh iya. Tempatnya tetap di Harjomulyo. Cuma secara pengimplementasiannya agak lama. Jadi ada waktu benar-benar teman-teman itu mengabdikan diri di masyarakat. Seperti itu ya. Emang harus nggak cuma waktu yang singkat ya, Mas ya. Iya. Karena kan kita juga menyesuaikan sama
lingkungan sana juga kan. Iya. Jadi kalau bina desa itu apa aja emang Mas di sana kegiatannya Mas? Yang pasti kegiatan itu ada yang namanya kontribusi sosial. Bisa kita isi pelatihan, bisa kita isi sosialisasi, bisa kita isi yang sekiranya hal-hal itu yang masyarakat itu bisa bersinergi dengan kita. Ya, seperti itu. Itu emang Mas Andre bina desa itu referensi atau ingin melakukan kegiatan seperti itu idenya dari mana itu? Kalau secara ide sebenarnya ini kalau saya boleh jujur ini random sebenarnya. Oh, random karena waktu itu ada pembahasan, kita kan pengurus baru kita duduk bersama, kita mau kegiatan di kampus atau di luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus, kalau misalkan kita bikin seminar misalkan, kita juga menganalisa. Kalau seminar mungkin teman-teman bisa datang. Nah, kalau hanya sekedar sebagai program, saya kira itu tidak ada demand atau tidak ada kesan buat teman-teman. Hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika selesai acara, nggak ada kesan apapun. Nah, jadi ada waktu itu di rumah kaprodi saya membahas gimana kalau kita acara di luar, konsepnya seperti apa. Oh, kaprodinya IMAPA ini kaprodinya PPKN. Nah, itu Bu Elda sebagai itu pembina juga. Pembina kami. Pembina ya. Jadi benar-benar kita selalu berkoordinasi seperti itu. Ya. Terus selama melakukan bina desa itu apa aja kesulitannya? Kesulitannya yang pasti mencari relasi mitra, terus manajemen logistik, terus secara administrasi, perizinan, itu kan benar-benar kita harus berpikir seperti itu. Secara administrasi mungkin kita perlu persuratan ke Koramil, ke kecamatan, ke desa. Secara tidak langsung itu kan membangun skill kita dalam bernegosiasi. Ya, bernegosiasi, terus membangun secara tidak langsung public speaking kita juga akan dimainkan di situ. Jadi tanpa pelatihan pun kita sudah implementatif di situ. Terus secara manajemen pendanaan, logistik, berapa lama kita berkegiatan di sana, pemasukan kita berapa, kita harus benar-benar membahas itu secara rinci. Karena apa? Secara tanggung jawab kita membawa banyak orang, membawa teman-teman kita gitu loh. Ya. Jadi juga memastikan segi keamanannya, kenyamanannya, terus pertolongan medis ketika teman-teman itu berkendala. Itu hal-hal yang benar-benar perlu dipersiapkan. Jadi banyak banget emang yang dipersiapkan ya. Itu kira-kira ini gak Mas? Apa mengganggu perkuliahannya anggotanya Mas Andre maupun Mas Andre sendiri itu mengganggu nggak dalam perkuliahan itu? Kalau mengganggu atau tidak, kami juga setiap membuat kegiatan itu membuat sebuah pertimbangan di situ. Oh ya. Mengganggu nggak di hari efektif? Oh ya. Bisa terlaksana nggak di waktu di weekend misalkan seperti itu. Benar-benar kita membahas itu supaya apa? Potensi terjadinya konflik di belakang itu kita sudah mengantisipasi. Konflik, ya betul. Tapi emang selama pelaksanaan itu ada konflik-konflik yang terjadi nggak Mas? Yang pasti konflik pasti ada. Ada ya Mas? Karena mungkin ada teman itu mungkin sudah pengalaman berorganisasi, mungkin lebih legowo dalam menerima permasalahan. Ada juga teman-teman yang baru pertama kali. Betul. Pertama kali. Ketika di dalam berorganisasi itu kan perbedaan persepsi, perbedaan pendapat pasti terjadi. Pasti terjadi crash. Dan bagi saya, kalau saya memposisikan sebagai ketua ya,
Ketua salah satu fungsinya adalah fungsi edukatif di situ, mengedukasi anggota. Kalaupun terjadi permasalahan ya kita duduk bersama. Pasti kan ada evaluasi itu di akhir kegiatan. Evaluasi kegiatan itu ya kita benar-benar harus duduk. Benar-benar harus evaluasi duduk. Itu maksimal ya. Duduk, hadir dan utuh. Jadi tidak hanya sekedar dititipkan. Kalau dititipkan kan kesannya kegiatan kita nggak punya kesan apapun. Dititipkan gimana Mas? Kan misalkan LPJ nih. LPJ ya. Biasanya umumnya anggota yang lain hanya menyerahkan ke kabitnya aja. Atau kabitnya aja menyerahkan ke anggota. Nah, dari kita itu... Oh iya benar. Dari kita itu membiasakan hadir semua. Karena apa? Budaya mendengar itu kurang kita mendengarkan orang lain. Semua orang itu potensi ingin ngomong ya, tapi mendengar itu sebuah problem. Nah, harapannya ketika kita menyampaikan permasalahan-permasalahan, kita bentuk tulisan, harapannya ketika ada kegiatan lagi acuannya itu bisa dibuka kembali sebagai pembelajaran. Logikanya kalau sudah jadi masalah kenapa diulang lagi ya. Soalnya banyak juga ya Mas ya, kayak LPJ-nya itu kesannya kayak setiap kegiatan itu ya Mas, LPJ-nya itu aja yang dibahas. Itu aja. Nah, harapan saya itu kan kayak buang-buang waktu juga gitu. Ya. Harapan saya misalkan mengonsep acara yang baru misalkan membuka kembali LPJ yang lama. Oh, kendalanya ini. Nah, sudah punya pandangan. Maka dari itu data itu benar-benar penting bagi kami. Mas, boleh diminum dulu airnya? Iya. Silakan. Terus Mas, ini kan ya dalam kita kan juga sebagai bagian dari organisasi mahasiswa, itu kan tentunya kayak bener-bener apa ya, masih banyak juga sih yang ya apa ya, nggak sesuai gitu. Maksudnya dari yang Mas Andri bilang tadi itu, yang perbedaan dalam berpendapat maupun di dalam organisasi itu sendiri maupun antar organisasi gitu ya Mas. Nah, pastinya itu kan dibutuhkan kayak sebuah formula lah Mas dalam itu. Itu kan juga bisa menjadi potensi konflik yang terjadi antara satu ormawa dengan ormawa lainnya gitu. Nah, menurut Mas Andri formula seperti apa sih yang seharusnya bisa meminimalisir hal itu? Kalau saya melihat akhir-akhir ini mungkin ya di ormawa, banyak ormawa ya. Mungkin bisa salah, mungkin bisa benar ya statement saya. Tapi secara analisis saya di dalam berorganisasi di internal kampus sendiri pun kita itu kurang kekeluargaan, masih kurang. Nggak tahu ini karena pergeseran banyak kegiatan atau gimana. Yang sekiranya antar organisasi kalau kita saling berkolaborasi kan enak. Kan seperti itu. Ketika kita tidak misalkan antar pimpinan nih, kita jarang untuk berkomunikasi. Ketika ada kegiatan di ormawa A atau B, kita nggak datang. Ketidakhadiran kita juga akan memicu konflik. Konfliknya apa? Misalkan ketika saya butuh kamu misalkan di organisasi ini, tidak ada apa ya, tidak ada welcome di situ, masih ada jarak. Nah, padahal kalau menganggap kampus ini adalah rumah, sinergi itu benar-benar kita perlukan. Iya. Jadi kalau menurut saya kita perkuat lagi untuk kebersamaannya kita. Kita mulai misalkan duduk bareng nih, sharing. Misalkan di HMP saya atau HMP yang lain sedang berkendala, misalkan dari segi Mabinwa kok seperti ini, misalkan seperti itu. Terus anak-anak ini akan diarahkan kemana di dalam berorganisasi, dan tidak semua orang itu tahu jalurnya. Nah, harapan saya ketika kita sering duduk bersama, kita sering tukar informasi.
Ya. Jadi saling edukasi, saling memberi pemahaman. Kita mungkin bukan rumah kita ya, tapi karena kita melihat Yundif ini adalah sebagai rumah besar kita, maka kinerja yang bagus itu kita saling support gitu. Jadi penting juga ya Mas untuk penting hubungan. Itu bagi saya penting karena berelasi berjejaring ketika ada konflik itu kita bisa saling bantu seperti itu. Kalau ada masalah kita nggak ngadepi sendiri. Ada banyak stakeholder yang benar-benar kita kerjasama. Salah satunya kalau misalkan kita program kerja nih, misalkan keluar, akan lebih baik kalau ada ahli-ahlinya. Ya, karena setiap kelompok atau individu kan bidangnya beda-beda juga. Tapi semua bidang kan tentunya saling berhubungan juga kan. Kalau kebetulan di prodi saya memang kan luas. Nah itu, jadi ya. Itu spesial istimewanya PPKN seperti itu ya Mas ya. Jadi banyak ormawa, stakeholder yang sebenarnya kita bisa ngerangkul di situ. Tapi kembali lagi ke teman-teman. Kalau misalkan di prodi A, B atau ormawa yang lain, kita kita nggak saling komunikasi. Ya. Kita mau merangkul pun akan sulit. Nah, jadi komunikasi itu benar-benar hal yang harus kita bangun. Jadi ketika ada problem mereka, kita hadir seperti itu, tidak ngerasa sendiri. Ya, tapi kan pastinya itu kalau di lingkungan kita sendiri di Unipar lah, itu terjadi gak Mas hubungan yang baik? Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma mungkin kembali lagi ke kesibukan pengurus atau kesibukan pimpinan, kita kan nggak tahu. Yang sekiranya itu kita yang biasa duduk bareng jadi nggak bisa ketemu lagi. Ini cuacanya lagi hujan, jadi mungkin teman-teman di rumah mohon maaf apabila audionya sedikit terganggu ya sama hujan. Tapi bisa aman kan? Sampai mana? Oh, suaranya gedein. Oke. Tapi kan perlu Mas kayak satu apa sih istilahnya? Pelopor gitu. Itu kira-kira siapa sih yang menjadi pelopor dalam lingkungan yang baik di dalam antar organisasi itu? Apakah dari masing-masing ketuanya atau gimana Mas yang bisa memulai biasanya? Sebenarnya kalau soal pelopor, semua orang bisa jadi potensi seorang pelopor. Ya. Karena pelopor pasti yang jelas dia punya kegelisahan di dalam hatinya. Kegelisahan itu pasti terpicu karena kepedulian, keinginan, yang sekiranya kembali lagi seperti yang saya sampaikan, dia tergerak dan menggerakkan. Ketika kita duduk bersama nih, misalkan seperti itu, aku gelisah kok, karena aku punya rasa peduli sama teman-teman. Oke lah, oke kita nggak harus formal lah. Ya. Oke nanti kita ngopi misalkan, mungkin ada hal-hal sepele yang kita bahas, yang itu ngalir aja gitu. Iya betul. Jadi semua orang potensi jadi pelopor, tidak hanya ketuanya, anggotanya. Kalau bisa semuanya proaktif. Kalau semua proaktif berarti kan semua orang itu merasa memiliki. Iya. Iya kan? Jadi titik poin yang perlu kita tekankan sebagai seorang pelopor adalah keyakinan dan kesadaran untuk saling memiliki. Iya betul. Kira-kira kalau sebuah lembaga atau apa ya kita istilahkan badan eksekutif mahasiswa itu harusnya kan sebagai apa ya Mas pelopor dalam itunya BEM itu sangat penting nggak Mas? Kalau dari segi kata saja eksekutif sudah pasti menyangkut pelaksana kan. Iya. Jadi menurut pemahaman saya secara garis besar BEM adalah orang yang menjalankan, mengontrol, salah satunya juga mengedukasi sebagai penghubung mahasiswa juga
kepada lembaga. Iya, betul. Mungkin sekiranya itu ada yang namanya ketidaksinkronan, misalkan antar kebijakan lembaga dengan mahasiswa mungkin berjarak, tidak berani menyampaikan kepada lembaga. Nah, di situ ada titik tengah yang sekiranya dua suara itu bisa saling mengisi. Jadi misalkan nih teman-teman sedang gelisah mengenai kebijakan kepada kampus. Selama ini saya melihat tidak ada fasilitator yang menghubungkan itu. Ya. Jadi kita itu bingung. Jadi ketika kita menanyakan itu secara personal, individu, itu kan potensi membuang-buang banyak waktu, membuang-buang banyak tenaga yang sekiranya kita naik harus turun, ngomong naik ke turun sini lagi. ke sana gitu kan ya. Terus potensi juga penambahan dan pengurangan informasi. Karena mungkin ya ketika kita menyampaikan di A, di A ini setiap orang punya keterbatasan otak kan. Keterbatasan otak itu dalam segi hal mengingat, menyampaikan itu semua orang pasti terbatas. Jadi alangkah baiknya ketika kita duduk bersama, forum, tidak harus semua ketuanya, mungkin ketua Ormawa itu bisa mewakili anggotanya dulu, anggotanya dinaikkan ke ketumnya difasilitasi oleh misalkan dari BEM nih. Oh ya. BEM ini sebagai jembatan penghubung. Mungkin bisa dihubungkan kepada rektorat atau mungkin dosen-dosen yang kiranya nyambung. Ya, seperti itu. Jadi potensi konflik ke belakang itu bisa kita selesaikan bersama. Misalkan kegelisahan kita kalau nggak segera ditanggapi pasti secara naluri ya pasti akan nyerang terus, ingin jawaban seperti apa gitu. Jadi harus benar-benar ada stakeholder yang mendengarkan di situ. Itu bagi saya itu larinya ke tupoksinya BEM. Nah, selain itu juga sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau controlling. Misalkan nih kayak di HMB atau UKM. Ada kegiatan yang mereka misalkan keluar dari kebijakan kampus gitu. Harus ada penengahnya di situ, penghubungnya untuk mengingatkan kembali. Oh, ini ranahmu loh ini. Jadi solusi itu kita bangun bersama. Ya. Tapi selama ini bagaimana kinerja BEM di Unipar ini, Mas? Menurut Mas Andre? Saya tidak mencoba untuk mengkritisi ya. Iya. Saya lebih pada memposisikan sebagai pengamat di sini. Nggak tahu ini pengamat kan bisa benar bisa salah ya. Iya. Yang penting kan ikhtiar kita. Gitu. Dari kinerja BEM sendiri sebenarnya ada sisi yang positif. Ya. Ada sisi yang positif. Cuma mungkin secara pengimplementasiannya sebagai penghubung saya mendapati masih belum. Karena apa? Karena mungkin saya terlalu sering main sama teman-teman ya. Ada kegelisahan itu yang teman-teman nggak tersampaikan, nggak berani ngomong atau tidak ada orang yang memfasilitasi di situ kegelisahannya teman-teman. Sampai dia mempunyai kegelisahan itu, tapi sampai sekarang masih tetap ada gitu. Tetap ada. Gitu. Jadi, karena ya nggak ada penghubungan. Nah, di sisi lain sebagai eksekutif, saya kira mereka adalah aktivis kan. Saya pakai sudut pandang aktivis. Kebanyakan orang-orang seperti itu harus progresif. Iya betul. Progresif. Kembali lagi ke kepekaan sosialnya. Kalau mereka peka melihat suatu permasalahan, mereka akan hadir. Dia akan mendampingi, mengawasi, terus menjalankan upaya-upaya pendekatan seperti apa kan gitu. Secara analisis saya, kalau memang ini hal sensitif menyinggung, saya mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Tapi kan positifnya BEM masih ada gitu, masih terbentuk, tidak benar-benar hilang lah. Ya betul. Tapi ya kita harus memahami juga pola pembiasaan kan berawal dari kesadaran. Kalau kita nggak punya kesadaran, apa yang akan kita biasakan? Iya betul. Itu. Jadi harus
bisa memaklumi juga ya. Karena semua itu pasti berjalan, ada prosesnya gitu. Jalan, permasalahan, evaluasi, kita jalan kembali, ada masalah, evaluasi. Yang kita SDM itu semakin tambah tahun itu semakin kuat, bukan semakin ngedon loh ya. Makanya ada evaluasi. Iya betul. Tapi kalau saya, bukan saya sih, kan tadi maka diperlukan seorang pelopor ya Mas, yang tadi itu yang Mas Andre bilang tergerak apa? Bergerak dan menggerakkan. Ya itu Mas. Semisal ada nih orang atau kelompok yang mendukung Mas Andre untuk menjadi seorang pelopor itu, dan Mas Andre inilah mendukung Mas Andre untuk menjadi Presma gitu. Waduh, gimana Mas Andre? Kok berat ini. Apakah Mas Andre siap? Soal mendukung dan tidak mendukung, yang pasti di dalam hati kecil saya itu dari segi banyak stakeholder sih. Yang pasti ketika memilih seorang pemimpin itu adalah hal yang bersifat serius. Tidak hanya sekedar menunjuk atau cuma sekedar dibuat guyon. Umumnya anak-anak kan biasanya loh ya, mungkin secara usia mungkin masih labil mungkin ya, memilih pemimpin itu hanya sekedar aku dekat sama kamu, aku kinerjamu seperti ini. Itu kan menjadi sebuah problem gitu loh. Tapi kalau bagi saya dengan teman-teman punya pertimbangan, dengan hal-hal yang ingin kegelisahan itu, ada yang ada yang menyampaikan, dan orang yang menyampaikan itu memang potensi di situ, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita welcome aja semuanya gitu. Tapi semisal Mas Andre sendiri apa punya cita-cita menjadi seorang Presma? Waduh. Enggak ya? Enggak, soal cita-cita atau tidak itu kan tergantung permasalahan yang ada. Bagi saya seperti itu. Misalkan ketika saya dimintai pertolongan, pasti kan di situ ada permasalahan. Iya. Nah, kalau secara cita-cita sendiri saya nggak ada. Tapi tergantung apa yang terjadi di masalah itu. Kalau masalah itu nggak ada yang berperan lah. Misalkan di situ semuanya baperan, nggak ada yang mau berperan. Otomatis kalau kita punya keinginan untuk, ya kembali lagi rasa memiliki, rasa ingin mempersatukan, rasa ingin memberi keyakinan satu sama lain, ya saya kira kita welcome untuk membuat keputusan kita berdiri bersama gitu. Jadi Mas Andre siap untuk maju? Waduh. Misal kalau siap nggak siap ya dalam segi apapun ya, saya selalu membiasakan diri untuk siap. Oh ya. Tapi tidak semerta-merta saya siap karena saya ditunjuk. Bagi saya integritas seorang pemimpin itu mengajukan diri, bukan? Bukan. Ketika dia mengajukan diri, dia potensi akan siap. Tapi ketika ditunjuk, dia punya potensi. Oh betul. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, kita punya nggak potensi di situ? Yang sekiranya teman-teman juga nggak salah pilih. Mau bagaimanapun seorang leadership itu kan harus memikirkan jangka panjang. Harus punya tanggung jawab moral. Kalau dia hanya sekedar posisi atau jabatan, saya kira kalau nggak punya tanggung jawab moral, maka struktur kepengurusan atau implementasi nggak akan benar-benar tertata. Nah, apalagi sistem rekomendasi. Rekomendasi seperti apa? Apakah kita hanya ditunjuk aja? Integritas seorang pemimpin kan dia harus punya cita-cita jangka panjang di situ. Tidak hanya, Mas, aku ada masukan ini nih. Betul. Kita terima aja terus kita pelaksanaan.
Berarti kan tidak ada daya untuk memanajemen sebuah resiko atau apa yang sekiranya berpotensi konflik di depan. Nah, saya nggak mau seperti itu. Makanya kita harus biasa duduk bersama. Nah, dengan duduk bersama kan kita tahu kelebihan kekurangannya kita, kekuatannya kita apa, kelemahannya kita apa, yang sekiranya pimpinan itu nggak disetir. Nah, makanya menunjuk seperti apa? Menunjuk ingin kamu hanya sebagai berdiri di situ, atau ada harapan yang benar-benar kami semua ini kamu mewakili, seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Tapi kalau seperti halnya Mas Andre sebagai leadership di IMAPA sendiri, itu kan memang apa ya, benar-benar berproses di situ. Maksudnya di tiap anggotanya Mas Andre benar-benar Mas Andre arahkan gitu kan untuk jangka waktu ke depan, kayak gitu ya, Mas. Ya. Itu kan sudah apa ya, sudah menggambarkan juga bahwasannya Mas Andre ini juga ideal gitu untuk menjadi seorang Resma itu. Terlepas dari Ap siapapun yang menilai lah. Iya. Saya ini kan orangnya open mind ya, open mind. Sering saya sampaikan juga, mungkin bahasa halusnya ya, aku sesuai dengan prasangkanya orang-orang. Kalau menganggap saya itu terlalu ruwet, maka pikiran orang itu pasti ruwet, gitu. Kalau memikirkan bahwa saya orang yang tegas, berarti dia berpikir tegas. Tergantung siapa yang menilai. Iya. Dan saya welcome, gitu. Oh ya. Terus Mas Andre sendiri di IMAPA harapannya ke depannya seperti apa nih? Setelah melalui banyak proses yang sudah dilakukan. Harapan saya di IMAPA sendiri tetap semangat persatuan dan kesatuan itu kita pupuk. Terus kita punya jati diri yang berkepribadian. Kita juga tidak meninggalkan jati diri kita sebagai mahasiswa, seperti itu. Fungsi kritisnya, terus ketika kembali di masyarakat, itu benar-benar apa yang mencoba kita tanamkan, mungkin segi karakter atau bagaimanapun, itu tidak hilang. Karena mau bagaimanapun, kita basicnya adalah seorang pendidik. Harapan saya ketika kita berproses, berbelajar, ketika kita keluar, kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Tidak harus kita yang memberi mereka pelajaran, tapi kita juga harus berani untuk belajar di luar kita, seperti itu. Tapi menurut Sobat Persma sendiri gimana nih? Kira-kira Mas Andre jika menjadi seorang Persma, apakah kalian setuju gak? Coba di komen ya. Terus kan sebentar lagi pasti mendekati ini juga ada regenerasi kepengurusan juga ya Mas di IMAPA sendiri ya Mas. Bagaimana Mas Andre menilai kesiapan anggotanya Mas Andre? Kandidat-kandidat apa sudah ada Mas? Maka dari itu kalau saya mempersiapkan siapa calon kandidat itu kan saya punya metode. Salah satu metodenya adalah keaktifan teman-teman ketika mengikuti sebuah kepanitiaan. Yang pertama. Dari sana ya penilaiannya? Penilaian saya sebagai pribadi. Oh ya. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman hadir dan utuh ketika rapat. Di luar kesibukan atau yang lain. Karena ketika seseorang itu mau hadir, berarti kan ada tujuan besar yang kita harus sepakati bersama. Kan gitu. Sudah pasti orang yang mau hadir adalah orang yang loyal. Itu akan melihat kinerja dia. Harapan saya ketika kita mengalami proses-proses itu, dia kan bisa belajar, mulai dari gak tahu apa-apa, menjalani proses, sampai tahu. Yang harapannya ilmu itu dia juga kembangkan juga ke adik-adiknya, ke bawahnya. Benar-benar kita mempersiapkan seperti itu. Gitu. Meskipun agak kaku misalkan dari segi perencanaan kegiatan atau segi LPJ rumit, kita bahas sampai ke inti-intinya. Mungkin teman-teman yang sudah ngalami
bareng-bareng kita, tahu sendiri. Ya. Maksudnya nggak perlu saya jelaskan detail lagi. Harapan saya dengan kita membahas detail, ada komitmen yang kita sepakati bersama, kita mengambil keputusan yang bijak, tidak ngawur, yang sekiranya kita juga berkembang bersama. Tidak sentralistik, misalkan harus ketuanya aja nih. Karena ilmu itu kan sifatnya semua orang bisa dapat. Ya. Kewibawaan juga nggak harus punya pemimpinnya aja, tapi juga anggota yang lain. Seperti itu. Harapan saya anggota yang lain juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Ya. Buat sobat Persna yang ingin tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di MAPA, mungkin bisa cek di sosial medianya ya Mas ya. Ada Instagramnya ada. juga ya Mas. Instagramnya apa? IMAPA PPKN itu kalian ketik aja pasti ada. Oh ya, IMAPA PPKN Unipar ada kok. Nanti kita cantumin di deskripsi ya. Oke. Tapi Mas Andre setelah sudah debisioner dari pengurus di IMAPA, apa nanti ke depannya Mas Andre? Yang pasti ya selayaknya mahasiswa, semakin tambah semester semakin tambah kesibukan. Iya. Maka ada waktu ekstra yang harus kami luangkan. Dalam artian tanggung jawab kita harus sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. 8 semester ya kita upayakan 8 semester. Jadi karena ada regenerasi ya kita percayakan ke generasi yang baru gitu. Iya, memang harusnya kita nggak harus selalu hadir di sana. Nah, sebelum saya pergi pun ada persiapannya itu. Ini loh ilmu yang saya ingin tinggalkan ke kamu, yang harus ketika berhenti ilmu itu tetap hidup. Berarti Mas Andre setelah selesai menjabat jadi ketua umum ya fokus kuliah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman yang lain butuh bantuan atau apa, saya akan hadir. Turun tangan. Keren sekali ya Mas Andre, ini sangat memiliki rasa gotong royong yang tinggi, sosial yang tinggi juga ya Mas. Semoga IMAPA semakin maju, semakin sukses dalam berproses juga ya Mas ya. Begitu juga sama kita semua lah, semoga harapan tadi itu di Unipar khususnya untuk Ormawa juga dalam hubungannya itu makin bersatu ya, persatuannya makin. Ya. Mungkin itu saja ya podcast kali ini ya. Terima kasih Mas Andre sudah datang ke sini dan sampai jumpa di ruang podcast mahasiswa di konten kita selanjutnya. Terima kasih.